Melintasi Laut Flores itu merupakan pengalaman pertama, Pak. Oke. Anda termasuk orang yang sangat beruntung ya? Kalau penyulingan itu sebenarnya menjadi titik utama kita mengunjungi Gunung Rinjani. Apa itu Atlas Taktual? Taktual ini adalah kumpulan peta sebenarnya, namun disajikan dalam bentuk 3 dimensi, yaitu bentuk taktil seperti itu. Anda bisa ceritakan dong bagaimana menjadi seorang ibu dan menjadi seorang surveyor yang sering meninggalkan rumah untuk melakukan survei. Silakan, Mbak. Bisa kita berjumpa kembali dalam acara Jejak Surveyor. Jejak Surveyor merupakan siniar temu bicara yang diselenggarakan oleh BIG, Humas BIG, untuk mengulas tentang kehidupan para surveyor, pemerhati, praktisi, dan akademisi dalam bidang informasi geospasial secara luas. Jejak Surveyor ini mengungkapkan banyak hal yang belum pernah terungkap, mengutarakan berbagai kejadian yang kadang sudah terabaikan, dan juga pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan. Tentu Jejak Surveyor ini akan membantu kita membuka cakrawala pengetahuan yang lebih luas tentang informasi geospasial dalam arti luas. Dan tentu kesempatan pada saat ini kita sangat berbahagia kedatangan Sri Kandi Surveyor, lagi-lagi surveyor perempuan yang dipunyai oleh BIG. Namanya Mbak Zidni Farhati Silmi. Terima kasih Mbak, selamat datang di Jejak Surveyor. Iya, Pak. Nggak usah tegang, santai saja. Mbak Zidni ini merupakan salah satu surveyor muda yang dimiliki oleh BIG, bergabung di Badan Informasi Geospasial mulai tahun 2018, dan penempatan pertamanya di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas. Sebagai pengantar, Mbak Zidni silahkan berkenalan. Ya, baik, terima kasih Pak. Nama saya Zidni Farhati Silmi, biasa dipanggil Zidni. Saya mulai bekerja di BIG itu dari awal tahun 2018, berarti sudah hampir 7 tahun ya saya di sini. Penempatan pertama itu saya di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas atau PTRA. Lalu baru 2 bulan ini saya dipindah tugaskan ke unit kerja baru yang non teknis ya Pak, itu di bagian inspektorat. Ya. Jelaskan tentang pengalaman Anda menjadi surveyor di BIG. Kalau sebagai surveyor di BIG itu kan kurang lebih sama seperti yang dulu saya pernah kuliah ya Pak. Kan saya dulu kuliahnya itu geografi. Lalu di BIG kebetulan ditempatkan di PTRA, di mana sebenarnya di PTRA sendiri itu ada 3 kegiatan besar lah secara pembagiannya. Yang pertama itu penyusunan atlas, lalu yang kedua itu melakukan pembinaan terhadap pengguna IG, lalu yang ketiga itu menyusun beberapa peta tematik, yaitu seperti peta neraca, peta integrasi, dan juga pemodelan seperti itu. Nah, sepanjang saya di PTRA, sebagian besar saya itu ikut dalam Pokja Atlas. Jadi survei yang saya lakukan sebagian besar merupakan pengumpulan data untuk Atlas. Nah, itu surveinya mungkin berbeda ya Pak dengan survei-survei yang istilahnya yang sudah pernah tampil di Jejak Surveyor ya. Saya sempat melihat sekilas itu episode di Jejak Surveyor, ada yang guling-guling di mangrove, terus terdampar di pulau, terus di kapal lama, terus ada kejadian-kejadian yang di pesawat atau apa gitu. Nah, kurang lebih kalau survei di PTRA sendiri, terutama di Atlas, itu kebanyakan menyenangkan seperti itu Pak, karena memang kami mencari objek-objek yang ikonik untuk ditampilkan di dalam buku Atlas. Kan objek yang kita kerjakan itu yang sebisa mungkin menarik perhatian untuk masyarakat umum seperti itu Pak. Pemirsa, itulah keunikan di Jejak Surveyor, kita bisa menampilkan A to Z-nya, beragam, bervariasi kegiatan yang dilakukan oleh para surveyor. Bisa di darat, bisa di laut, bisa dari berbagai tema, termasuk saat ini tentang Atlas.
Mbak Zidni tadi menyampaikan kalau kami di Atlas itu menyenangkan, tapi perlu dicatat Mbak, seluruh surveyor yang kita wawancarai juga pekerjaan mereka menyenangkan. Jadi jangan khawatir, menjadi surveyor itu memang sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau di Atlas sendiri, pemirsa kita mungkin bisa membayangkan atau yang ada di benak kita biasanya kalau kita berbicara Atlas itu hanya terbatas misalnya Atlas yang secara umum diketahui, ya, misalnya Atlas Sumber Daya Indonesia, Atlas Pariwisata, dan tema-tema umum. Tetapi di Badan Informasi Geospasial kita juga menyusun atlas dengan berbagai tema. Memang yang sangat menarik dan menjadi pengalaman Mbak Zidni itu tentu tema Atlas Pariwisata dan juga Atlas Gunung Api misalnya. Yang karena berbagai tematik atlas itu menuntut kita juga untuk pergi ke lapangan, survei, mengambil data untuk mengisi informasi-informasi yang ada di atlas. Nah, mungkin Mbak Zidni bisa menjelaskan pengalaman menyenangkan lainnya yang Anda lakukan ketika menjadi surveyor untuk menyusun atlas. Silakan, Pak. Untuk pengalaman menyenangkan itu sebenarnya ketika kita menyusun buku atlas itu kita sekaligus juga belajar karena seperti yang saya ceritakan tadi, karena bidang keilmuan saya itu geografi, sedangkan tuntutan untuk penyediaan atlas itu berbagai tema ya Pak. Tadi misal sudah disebutkan tema pariwisata, lalu ada juga tema biodiversitas, seperti itu. Mau tidak mau kita juga harus lebih mengulik sebenarnya di tema ini itu seperti apa isinya, terus bagaimana di Indonesia itu kondisinya seperti apa. Nah, itu gambaran umumnya dulu. Lalu gambaran khususnya ketika survei, itu biasanya kami itu mendatangi kan objek-objek yang istilahnya sudah kami susun dari kantor, lalu sekiranya yang itu memang menarik, ikonik, dan menjadi highlight di wilayah tersebut. Nah, kami mendatangi objek-objek itu. Nah, kami juga waktu survei sekaligus bisa melihat ternyata di Indonesia itu tidak hanya kaya akan pemandangan atau kondisi fisiknya, namun juga kebudayaan dan juga kondisi masyarakatnya juga sangatlah beragam. Lalu waktu survei itu kami movingnya itu apa ya Pak istilahnya sering sekali. Jadi dalam satu hari itu bisa pindah ke beberapa tempat karena memang kami mengejar objek, dan di satu objek itu kan kami harus mendokumentasikan baik itu melalui drone maupun melalui kamera, dan juga mengisi form-form yang kuesioner yang telah kami susun seperti itu Pak. Pemirsa, tim dokumentasi telah menyusun beberapa dokumentasi seperti tersaji dalam gambar bagaimana aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh tim surveyor untuk penyusunan atlas. Misalnya dalam gambar kita melihat bagaimana keindahan kreator gunung mana tadi ya? Ini pendakian gunung yang ini, ini Kelimutu di Kalimutu, ya. Pagi hari. Anda termasuk orang yang sangat beruntung ya, karena bisa mendatangi berbagai spot yang menjadi idaman banyak orang karena nggak bisa ke sana. Nampaknya Anda akan diirikan oleh banyak orang. Saya juga belum tentu ke beberapa tempat yang sudah Anda lakukan ini. Kalimutu itu salah satunya, yang lainnya tadi kita lihat juga ini melakukan pendakian di gunung. Iya, di daerah mana ini? Iya, itu Gunung Api di Kabupaten Ende. Oke, ini di Ende ya. Dan ini perjalanan untuk sampai ke puncak butuh waktu 3-4 jam kalau nggak salah ya. Anda seorang pecinta pendaki gunung juga? Sebenarnya tidak juga sih Pak, karena memang ini kan tuntutan waktu, profesi. penyusunan Atlas Gunung Api waktu itu, sumber daya gunung api. Jika medannya memungkinkan, kami mengusahakan untuk naik sampai ke. Apa alasannya Anda harus sampai ke puncak? Karena kan di Atlas Gunung Api itu penyajiannya berdasarkan bagian gunung api itu Pak. Jadi mulai dari bagian kawah, puncak, lalu lereng atas, lereng tengah, dan juga bagian dataran kaki gunung api seperti itu. Nah, kami tujuannya ke puncak itu untuk melihat, memotret kondisi kawahnya itu seperti apa, lalu di sana apakah gambaran umumnya seperti apa. Karena kan kalau kita mau menuliskan narasi di dalam atlas,
paling tidak kita juga sudah familiar dengan objek yang kita survei seperti itu. Saya mendapatkan informasi juga Anda mendatangi beberapa tempat yang spesifik ya, misalnya penyulingan uap air panas. Yang ini juga sangat unik. Bisa Anda ceritakan penyulingan itu? Untuk penyulingan itu kebetulan kami waktu survei gunung api di Kabupaten Indih dan sebenarnya di Kabupaten Sika ya sebelahnya itu kami mendatangi 3 komplek gunung Pak. Yang pertama Gunung Iya yang tadi ditampilkan, lalu Gunung Kelimutu, lalu yang ketiga itu Gunung Rokatenda. Gunung Rokatenda itu sebenarnya berada di Kabupaten Sika, dia berada di Laut Flores, jadi utaranya. Di waktu itu kami ke Gunung Rokatenda berangkat dari mana namanya Ende, itu pagi hari lah dini hari, lalu kita ke arah utara ke daerah Ropa namanya. Di situ terdapat pos gunung api pengamatan Gunung Rokatenda. Dari Ropa kita harus naik kapal lagi. Terus Anda harus naik kapal. Gambar kapal yang tadi itu Anda waktu ke Rokatenda? Iya. Ini kita menaiki kapal boot kecil ini ya. Itu, awalnya juga tidak menyangka kalau kapalnya itu sekecil itu. Ternyata memang. Berapa lama Anda harus naik kapal ini? Itu sekitar 2 safety prosedur dong ya mesti ya, dengan Iya. pelampung segala macam 2-3 jam. Iya. Ini pengalaman Anda pertama naik kapal kecil di tengah lautan? Sebenarnya kalau naik kapal kecil tidak sih, karena kan biasanya hanya di sekitar pulau aja. Tapi kalau ini untuk melintasi Laut Flores itu merupakan pengalaman pertama, Pak. Ini sebenarnya waktu kami kembali dari Rokatenda mau ke Flores. Terus ceritakan dong tentang penyulingan tadi uap panas itu. Kalau penyulingan itu sebenarnya menjadi titik utama kita mengunjungi Gunung Rokatenda. Jadi Gunung Rokatenda itu kan sebenarnya merupakan gunung yang ada di Pulau Palue. Pulau Palue itu dapat dikatakan sebagai pulau gunung ya Pak. Nah, mungkin berbagai penelitian juga sudah ada di situ. Uniknya di situ karena memang keterbatasan air ya sumber daya dan juga merupakan daerah bencana. Nah itu masyarakatnya memanfaatkan rekahan-rekahan di mana rekahan itu ada uap panasnya, lalu mereka disuling menjadi air. Kan uap air ditangkap menjadi air. Ya, kondensasi lalu menjadi titik-titik embun air. Nah, itu yang dipakai. Berarti yang mereka butuh proses yang panjang dong untuk uap air bisa ditampung. Itu digunakan untuk sehari-hari. Ada nggak dokumentasi tentang penyulingan itu? Ada ini. Saya sudah ini fotonya. Ya, bagus sekali. Selain uap air itu sebenarnya mereka juga memanfaatkan air hujan ya Pak. Karena ada air hujan. Tapi kan tidak selamanya hujan gitu. Mbak Zidni ini mempunyai pengalaman selain menyusun atlas terkait gunung api juga pariwisata, sehingga memberikan kesempatan Anda untuk berjalan-jalan ke banyak tempat wisata. Seneng dong ya? Iya, seneng. Salah satunya Anda ke daerah Borobudur juga. Dan di sana Anda berbarengan dengan berbagai kegiatan aktivitas di Borobudur. Anda asli Magelang kan? Iya. Sebetulnya nggak asing juga Borobudur untuk Anda. Tapi tetap aja ada kesan Anda waktu ke Borobudur. Apa itu? Sebenarnya di Indonesia itu kan sudah ada 5 destinasi pariwisata super prioritas. Itu PIG juga sedang dalam proses menyusun atlasnya Pak. Yang pertama sebelumnya kami sudah mengunjungi Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan untuk tahun ini itu Danau Toba. Untuk Borobudur kenapa saya merasa istilahnya menarik karena sebenarnya 5 DPSP itu memiliki keindahan alam yang sangat bagus Pak. Karena semisal Labuan Bajo, Mandalika itu kan objek-objek yang memang viral di masyarakat kita. Namun di Borobudur sendiri terdapat kombinasi antara fisiknya yang bagus dan juga kebudayaannya yang melekat di dalam Borobudur itu sendiri. Sebagai warga Magelang juga saya itu menyaksikan pesatnya pembangunan yang ada di DPSP Borobudur itu. Dari dulu yang sebenarnya Candi Borobudur kan sudah terkenal dengan warisan dunia kan, namun sekarang dipercantik lagi oleh pemerintah. Di sana itu juga
tidak hanya mengedepankan candinya saja, namun aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya juga menarik seperti dan itu. Hasilnya Anda susun dalam bentuk atlas pariwisata. Ya, atlas itu sudah jadi? Sudah tahun 2023 kemarin. Pemirsa, Badan Informasi Geospasial itu memang mempunyai tugas salah satunya menyusun atau mengembangkan atlas terkait dengan berbagai tematik. Terkait dengan berbagai tema atau kita sebut atlas tematik yang sudah kita lakukan, misalnya menyusun atlas sumber daya gunung api, atlas pariwisata, dan juga salah satu produk yang menurut kami ini membawa dampak yang besar dan kemanfaatan yang berupa atlas taktual. Nah, atlas taktual ini merupakan salah satu atlas yang difungsikan atau digunakan untuk para penyandang tunanetra. Mbak Zidni mungkin bisa bercerita tentang apa itu atlas taktual dulu, silahkan. Kalau di PTRA sendiri untuk atlas itu kami ada dua atlas, yaitu atlas cetak yang seperti tadi sudah diceritakan tema-tema tertentu, dan juga atlas taktual. Atlas taktual ini adalah kumpulan peta sebenarnya, namun disajikan dalam bentuk 3 dimensi, yaitu bentuk taktil seperti itu. Sebenarnya atlas taktual ini sudah dikerjakan BIG dari tahun 2010 dengan berbagai tema, baik dari tema transportasi, tema administrasi maupun tema pariwisata seperti itu. Namun dari tahun 2020 itu kami mengerjakan atlas taktual berfokus kepada tema administrasi dengan harapan penyandang disabilitas netra itu bisa mengetahui wilayahnya itu seperti apa, luasnya Indonesia itu seperti apa, Pak. Jadi peta atau atlas taktual administrasi itu artinya atlas taktual yang diperuntukkan untuk disabilitas netra yang memberikan gambaran tentang Indonesia secara utuh. Diharapkan teman-teman kita dengan disabilitas netra mempunyai wawasan kebangsaan dengan mendapatkan informasi dan ekspresi bagaimana Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, bagaimana bentuk Sumatera, di mana posisi Pulau Jawa, bagaimana posisi Kalimantan, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya salah satu komitmen kita di BIG untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi teman-teman penyandang disabilitas netra. Pemirsa, kita mempunyai dokumentasi tentang atlas taktual dan juga dibawa oleh Mbak Zidni. Ini salah satu atlas taktual kita. Mungkin nanti kamera bisa melakukan zooming di sini. Ada beberapa gambaran baik Indonesia secara utuh maupun nanti per pulau kalau tidak salah ya. Dan atlas ini karena taktual, tadi disampaikan Mbak Zidni, atlasnya timbul dibaca dengan melalui indera peraba, jadi melakukan perabaan. Dan ini tentu sangat membantu untuk teman-teman disabilitas netra. Melalui atlas taktual ini juga BIG terus berkomitmen memberikan wawasan kebangsaan sekali lagi seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman yang disabilitas netra. Mbak Zidni, sejauh mana sebetulnya atlas ini telah memberikan manfaat atau berperan untuk teman-teman dengan penyandang disabilitas netra? Biasanya dalam penyusunan atlas taktual ini kami itu juga melakukan uji keterbacaan. Jadi kami mendatangi SLB, kalau ini kan di Provinsi Sulawesi Selatan, lalu kami mendatangi SLB di Makassar untuk melakukan uji keterbacaan dari atlas yang telah kami susun. Apakah atlas ini sudah terbaca atau belum? Sejauh ini dari teman-teman disabilitas netra merasa, wah ternyata Sulawesi Selatan itu seluas ini ya. Di sini ada kecamatan apa, lalu posisi kami itu sebenarnya ada di sini, di dekat laut. Mereka sampai bisa memahami itu? Iya, karena kami mengajarkan, jadi dalam uji itu kami juga mengajak berbagai narasumber. Itu biasanya kami berkolaborasi dengan Yayasan Tria Manunggal di Jogja
untuk mengajarkan bagaimana caranya membaca atlas ini. Karena tidak dipungkiri teknologi untuk disabilitas netra itu sebenarnya sudah berkembang pesat, Pak. Tidak hanya dari segi buku pelajaran saja, namun dari segi kemudahan menggunakan teknologi juga sudah berkembang. Seperti contohnya mereka sudah memiliki HP yang bisa digunakan, bahkan mereka juga bisa bermain sosial media seperti itu, meninggalkan komentar di sosial media seperti itu. Nah, ketika kami memperkenalkan peta di anak-anak sekolah SLB itu, mereka tentu tanggapannya sangat senang ya, apalagi pihak sekolah juga sangat senang karena ini merupakan media pembelajaran yang baru bagi mereka. Mereka jadi mengetahui bentuk pulau itu seperti apa, lalu seberapa ragam Indonesia luasnya, lalu jarak Indonesia dari ujung sampai ujung itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya ketika kami melakukan uji juga itu suatu hal yang mengharukan juga, Pak, melihat mereka bisa meraba wilayah Indonesia, lalu kemampuan mereka juga dalam membaca. Di sini kan juga ada ini, Pak, keterangan-keterangannya. Ada keterangan, tapi ini dari braille, mereka membaca satu-satu, lalu mereka mengenal baru meraba petanya, arah orientasi utara. Saya bisa membayangkan untuk teman-teman disabilitas netra mempunyai gambaran utuh tentang Indonesia. Yang kalau kita lihat datanya misalnya dari Aceh sampai Papua itu membentang 5.000 km. Mereka menjadi punya bayangan, 5.000 km dengan komposisi paling kiri Pulau Sumatera misalnya, kemudian berturut-turut ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Ini tentu menjadi pengetahuan yang luar biasa sekali. Coba bisa lihat. Dan pemirsa, ini atlas taktual untuk Sulawesi Selatan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Zidni. Ini salah satu produk dari BIG yang disusun oleh teman-teman surveyor, terutama yang bergerak di bidang pemetaan dan atlas atau penyusunan atlas. Nah, kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Mbak Zidni, ini pertama hurufnya jelas timbul. Ini ada orientasi utara, selatan, barat, timur, dan lain sebagainya. Kemudian ada keterangan untuk membaca itu, dan nanti dilanjutkan dengan kondisi Indonesia. Ini adalah kepulauan, jajaran kepulauan di Indonesia yang dilihat dengan atau dibaca dengan cara meraba. Di samping rabaan ini, di sini ada keterangan yang bisa dibaca oleh teman-teman disabilitas netra. Berturut-turut nanti sampai dengan ini misalnya seluruh Pulau Sulawesi berserta dengan legendanya. Dan tentu sekali lagi ini akan memberikan manfaat yang banyak. BIG terus akan berkomitmen untuk menyajikan atlas taktual dalam berbagai tema dan dalam berbagai skala untuk memberikan literasi geospasial yang lebih baik lagi pada seluruh anak bangsa tanpa memandang status dan tanpa memandang kemampuan yang mereka miliki. Mbak Zini, terima kasih dan tim ya telah menyusun atlas taktual yang begitu bagus, dan ini saya yakin akan dikembangkan terus. Meskipun Anda sekarang sudah tidak di atlas, tapi tentu Anda juga sangat mendukung dengan kegiatan survei terkait dengan pengambilan data untuk menyusun atlas taktual. Pemirsa, Mbak Zidni ini salah satu surveyor perempuan dan tentunya ibu dari anak-anak beliau yang bagaimana kita bisa melihat seorang ibu-ibu bisa mengatur waktunya antara melakukan survei dan menyelesaikan pekerjaan di rumah. Anda bisa ceritakan dong bagaimana menjadi seorang ibu dan menjadi seorang surveyor yang sering meninggalkan rumah untuk melakukan survei. Silakan, Mbak. Anak saya itu baru berusia 3 tahun 10 bulan ya. Wah, udah ditinggal-tinggal. Nanti kalau pulang jangan-jangan pangling sama ibunya, ini siapa gitu. Dari usia 2 tahun lah mungkin saya sudah berani ninggal anak saya. Nah, itu karena memang tuntutan sebagai surveyor itu harus melakukan pengambilan data di lapangan, ya sebisa mungkin ketika saya ke lapangan mengkondisikan anak saya agar
apa namanya, tidak rewel seperti itu, dan juga menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga di rumah agar apa namanya, ketika ditinggal itu tidak ada masalah yang berarti. Seperti itu sih, Pak. Anda senang nggak menjadi surveyor? Sejauh ini saya sejauh ini sangat jauh sekali ya. Anda senang ya menjadi seorang surveyor. Mungkin Anda bisa sampaikan apa namanya, pesan dan kesan Anda bagaimana menjadi seorang surveyor yang baik. Untuk menjadi seorang surveyor yang baik itu kita harus senantiasa belajar, Pak. Yang saya pelajaran yang saya ambil ketika saya bekerja di PIG, mau tidak mau seiring waktu itu kita harus senang untuk belajar hal baru. Tidak hanya belajar terkait ilmu pengetahuan saja, tapi juga belajar terkait kehidupan yang ada di kantor juga. Ketika contohnya saya menyusun atlas, itu mau tidak mau saya juga harus mempelajari tema-tema baru. Lalu ketika saya ditugaskan menjadi seorang perencana ataupun evapel ataupun pejabat pengadaan, kita juga harus senantiasa belajar mengenai hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Begitupun sekarang saya ditempatkan di tempat yang baru, saya juga harus belajar bagaimana cara penata usahaan di kantor itu seperti apa. Nah, itu kuncinya ketika kita bekerja, kita harus siap untuk belajar dengan hal-hal yang baru. Karena semakin kita belajar, itu akan memberikan kesan kalau kita itu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dengan kita belajar kepada buku maupun artikel maupun ilmu dari orang rekan kantor kita, itu kita akan menjadi lebih bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan. Mbak Zini tadi menyampaikan belajar dengan senang ya? Memang Anda senang jadi surveyor? Senang sekali ya? Oke. Teman-teman senang dengan yang kita tekuni, senang dengan rahmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, dan senang dengan mempelajari hal-hal yang baru merupakan salah satu kunci kalau disampaikan oleh Mbak Zini. Dan tentu kita juga perlu untuk meningkatkan profesionalisme kita, ya, dengan salah satunya menyenangi pekerjaan. Pemirsa, demikian jejak surveyor kita kali ini dengan Mbak Zini, seorang surveyor muda perempuan yang berada di Badan Informasi Geospasial. Tetap senang dimanapun Anda berada, tetap senang dengan rahmat Tuhan yang diberikan kepada Anda. Kita berjumpa kembali dengan jejak surveyor berikutnya. Terima kasih.